Insya Allah yang pertama yaitu yang dicalonkan Pak Haryanto. Kang Arif. Terus siapa? Ustadz Arif. Ketua kayaknya ini. Terus Pak Alfian. Pak Alfian. Terus siapa lagi? Kang Hans. Kang Hans. Terus siapa lagi? Pak Amal. Pak Amal sebelumnya udah 4 kali katanya. Ini katanya overdosis. Berarti sudah ada berapa calon? Pak Haryanto, Han Andrean, terus Pak Alfian, Pak Ustadz Arif, Arifin Ilham, ya, Kang Arif, Mas Rizka, Mas Rizka, Mas Rizka. Ada lagi yang perlu diusung? Arifin, Mas Rizka di bawah. Ada 5. Rizka. Ini ada 5 calon untuk jadi ketua Dewan Suro dan anggotanya. Nggak tahu siapa yang nanti. Pak Haryanto, Mas Andrean, Pak Alfian, Mas Arifin, dan Mas Rizka. Mau tambah lagi? Pas. Nah, kalau pas, ini maunya gimana nih? Apa beliau itu nanti direbukin suruh musyawarah? Apa kita tunjuk bersama-sama? Yang ingatnya yang paling atas sudah kelihatan ya itu aja. Dari yang kelihatan yang paling atas, itu yang paling atas calon loh Mas. Makanya itu aja langsung jadi calon loh itu, bukan nama itu. Itu orang 5 itu suruh musyawarah aja biar nggak ada keterpaksaan. Oh, jadi ke-5 orang ini suruh musyawarah. Kira-kira nanti mungkin dari 5 orang ini siapa yang mau ditunjuk? Mungkin kamu aja, ini aja gitu. Kira-kira gimana? Kalau memang untuk dimusyawarahkan, kami persilakan Kang Arif untuk menggabung ke sini. Mas Chandra mohon geser. Iya, musyawarah maksudnya biar berembuk orang 5. Kira-kira nanti siapa yang untuk jadikan ketua Dewan Suro dan anggotanya? Kang Arif mohon ke depan. Kang Arif pengen ketua katanya. Monggo Kang Arif untuk ke depan musyawarah ke-5 anggota dari calon Dewan Suro. Calon di depan. 4 satu lagi Mas Rizka, Mas Chandra mohon agak minggir sebentar. Sambil menunggu calon-calon anggota ataupun ketua Dewan Suro bermusyawarah. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan musyawarah nanti bisa menghasilkan, maaf, tidak boleh mendekat. Itu musyawarah tertutup, jadi kita nggak boleh mendekat, biar mereka aja yang musyawarah secara Islami seperti itu. Biasanya kalau dalam hukum Islam itu, saya ingat waktu pemilihan ketua MUI kalau nggak salah, itu yang menang yang muda, tapi yang muda menyerahkan kepada yang tua, karena yang tua itu nomor 2, yang muda nomor 1. Itu seperti itu. Kalau dalam hukum Islam itu mereka nggak mau yang muda itu dijadikan pengurus seperti itu, maunya yang tua. Kalau yang tua itu kan mungkin banyak ilmunya seperti itu. Mudah-mudahan dengan musyawarah beliau-beliau ini bisa mendapatkan hasil yang efektif untuk menjadi ketua Dewan Suro dan anggotanya. Setelah itu nanti pembentukan yaitu ketua pengurus harian. Perlu diketahui, saya akan membacakan yaitu ADRT Al-Amin tentang kepengurusan Majelis Suro. Berikut sama kepengurusan Ketua Al-Amin. Dari ADRT Al-Amin itu kepengurusan Dewan Suro saya akan membacakan sedikit saja tentang ADRT Al-Amin, terutama yang dimusyawarahkan sekarang, yaitu
musyawarah tentang pemilihan ketua ataupun anggota Dewan Syuro. Saya langsung ke pasal bab 3 yaitu musyawarah anggota. Jadi musyawarah anggota ini adalah musyawarah yang melibatkan seluruh komponen Al-Amin Korea yang dipimpin oleh Majelis Syuro atau yang disepakati oleh seluruh peserta. Pasal 8 komponen Al-Amin, anggota Al-Amin Korea. Yang kedua Majelis Syuro, yang ketiga pengurus Al-Amin Korea. Jadi sudah terbentuk nanti anggota Majelis Syuro sama pengurus Al-Amin. Pasal 9 musyawarah anggota dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 10 yang menyebabkan dapat diadakannya musyawarah anggota adalah dalam rangka pemilihan Majelis Syuro. Insya Allah sedang berjalan. Jika terjadi hal-hal yang di luar kemampuan dan kewenangan Majelis Syuro. Pasal ke-11 syarat sah musyawarah anggota dihadiri oleh anggota Al-Amin Korea di luar Majelis Syuro dan pengurusan minimal 7 orang. Jadi bisa dilaksanakan musyawarah ini harus ada anggota Al-Amin, yaitu lebih dari 7 orang. Mungkin anggota Al-Amin lebih dari 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih. Berarti udah bisa untuk mulai kita musyawarah. Yang kedua, minimal 2/3 anggota Majelis Syuro Al-Amin Korea. Alhamdulillah kumpul semua anggota Dewan Syuronya. Yang ketiga, minimal setengah anggota kepengurusan Al-Amin Korea. Insya Allah bukannya setengah lagi, penuh. Siap, kita anggota aja. Jadi gini, Pasal 12, untuk kondisi luar biasa di mana syarat sah musyawarah anggota tidak dapat dipenuhi dikarenakan hal-hal di luar batas kemampuan manusia yang terjadi pada anggota Majelis Syuro dan pengurus Al-Amin Korea, maka musyawarah anggota bisa dilakukan oleh anggota Al-Amin Korea yang hadir. Seperti itu. Itu tentang ke Majelis Syuro. Perlu diketahui banyak bab 3 Majelis Syuro Al-Amin Korea. Bagian pertama ketentuan dasar Majelis Syuro Al-Amin Korea. Yang kedua, bagian kedua kelengkapan Majelis Syuro Al-Amin Korea dalam melaksanakan tugasnya. Kelengkapan Majelis Syuro Al-Amin Korea minimal terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Jadi nanti kalau terbentuk beliau ini ada ketuanya, ada sekretaris, ada anggota. Ada ketua, nggak tahu ketuanya siapa, terus sekretaris 1, mungkin ada sisanya jadi anggota. Itu nanti kesepakatannya. Ya, saya beri waktu 3 menit. Kalau enggak belum keluar juga kita voting. Jadi itu tentang anggota Majelis Syuro. Bagian ketiga, kewajiban Majelis Syuro Al-Amin Korea, yaitu pasal 15, menaati dan melaksanakan landasan Al-Amin Korea, putusan musyawarah Majelis Syuro Al-Amin Korea. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi anggota Al-Amin Korea yang disampaikan pada Majelis Syuro Al-Amin Korea. Yang ketiga, mempertimbangkan dan mengesahkan rancangan program kerja dan rencana anggaran pengurus Al-Amin Korea. Keempat, mengawasi pelaksanaan program kerja dan ADRT pengurus Al-Amin Korea, hasil musyawarah Syuro dan hasil ketetapan Majelis Syuro. Banyak sekali di sini sampai ke 11. Sambil menunggu, sudah 1 menit, kurang 2 menit lagi. oh gitu. Apa jadi apa berempat? Tetap berlima, atau orang lagi? Tidak bisa membicarakan keseluruhan karena di sini ada RT Al-Amin sangat banyak sekali. Mungkin saya ambil yang poin-poinnya aja. 1 menit lagi harus ada hasilnya karena kita waktu juga masih ada agenda lagi. Oh, persyaratan sebagai ketua. Kayaknya nggak sabar lagi untuk menyalonkan. Tenang saja. Persyaratan untuk menjadi ketua Al-Amin. Kalau untuk menyalonkan, insya Allah dicalonkan nanti. Jangan khawatir. Baik, waktu telah usai. Sudah ada keputusan. Kalau belum kita voting. Baik, juru bicara untuk bisa atau ketua terpilih bisa langsung melakukan pidato politik pertamanya.
Tetap di sana mas. Belum disuruh mas. Ustaz. Di sana belum, panitia belum menyuruh untuk kembali. Silakan kembali. Ayo mas. Ayo tenang. MC-nya galak. Baik, saya serahkan kepada ketua atau juru bicara, silakan. Juru bicara. Iya. Sudah. Bukan saya. Juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keputusan Ketua Dewan Syuro, untuk malam ini hasil dari rapat Syuro yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro adalah mahasiswa S3 Kang Haryanto. Ya. Dan yang menjabat sebagai wakil ketua majelis syuro adalah Kang Ustaz Arif Ilham. Allah Akbar. Takbir aja. Sekretarisnya cek. Udah di bawahnya. Dikurungin wakil ketua. Dikurungin aja. Sekjen. Yang menjabat sebagai sekjen daripada Dewan Syuro adalah Kang Alfian. Kang Alfian. Anggota yang lain anggota. Beliau juga mahasiswa S3 di Yongnam University. Dan dewan daripada Syuro adalah saya sendiri dan Mas Rizka. Dan satu lagi permintaan dari Dewan Syuro, Ketua Majelis Syuro adalah satu lagi tambahan dari Al-Alamin, yaitu Kang Hendra. Jadi kesepakatan kita tadi bersama ya seperti tertulis itu, ketuanya ya Pak Haryanto, wakilnya adalah Mas Arifin. Kalau sekjen itu dadakan dari Mas Andi. Tapi nah, terus juga hasil juga rapat tadi kita berembuk dan juga usulan dari Rizka tuh pingin jadi pengurus saja lah gitu di Alamin. Jadi belajar dan mewarnai dan juga belajar untuk jadi di kepengurusan Alamin. Jadi beliau mengundurkan diri dari Dewan Syuro. Nah, karena cuma berempat, jadi kami juga akhirnya bersepakat kalau bisa ada satu lagi dari Alamin yang masuk ke dalam Dewan Syuro gitu. Silakan siapa saja. Ada beberapa ada Kang Hendra. Iya, siapa? Ada Kang Duta. Silakan ada 3 orang tadi. Atau ada yang lain lagi. Silakan satu orang lagi. Iya, satu orang yang kira-kira punya kompetensi ya. Dan untuk apa? Kang Ajat, Ajat, Kang Ajat. Itu tuh sebelah tuh pada ketawa juga boleh dari forum tuh. kalah. Kalau Dewan Syuro kan nggak ada gerakannya, nggak apa-apa. Kalau sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak boleh menjabat di organisasi. Nah, ini Kang Ajat ini bulan sekarang ketua forum komunikasi masyarakat. Jadi Kang Duta kalau gitu. Dewan. Saya juga tahu di forum. Iya. Jadi Oke, baik. Kira-kira itu Tik ya. mulai kepada MC. Oke, baik. Berat. Iya, akhirnya terpilih juga Dewan Syuro atau Majelis Syuro yang baru, sehingga kekosongan di Majelis Syuro sudah terisi, dan alhamdulillah agenda kedua sudah selesai, dan kita agenda yang ketiga yaitu
pemilihan ketua yang insya Allah akan dipimpin oleh Majelis Syuro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya saudara ya. Semangat bukan karena melihat tumpeng dan bakakak di depan, tapi semangat karena ini Amin ini selaku ujung tombak, ya kan? Dan peran daripada saudara sekalian untuk menentukan ketua dan wakil ketua di sini ini sangat menentukan 1 tahun ke depan. Al-Amin mau dibawa kemana? Apakah ada perubahan yang signifikan dalam pencapaian program-programnya? Atau bagaimana? Oleh karenanya, ini momen yang sangat bagus sekali buat para saudara sekalian. Saya harapkan dari hati sanubari yang paling dalam nanti memilih, dan jangan ragu-ragu. Mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua ini saya akan lemparkan dulu ke saudara semuanya di sini. Ya, apakah yang hadir di sini termasuk nanti yang di luar ini? Yang di luar itu harus memilih juga, termasuk yang di dapur itu Mas Baryo. Memilih, jangan memilih cabai terus. Memilih karena pilihan menentukan. Saya siap dipimpin dan saya siap untuk memimpin. Ini saudara sekalian, ini ketika dipilih menjadi ketua, menjadi ini sebagai pribadi muslim yang pertama bukan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, walladzinahum li amanatihim wa ahdihim raun. Itu kategori orang yang dikatakan beruntung dalam surat Al-Mu'minun itu, apabila orang yang bisa menjaga amanahnya. Ini amanah. Lawannya beruntung itu rugi. Kalau amanah tersebut tidak dijalankan sebaik-baiknya, itu akan rugi dirinya sendiri dan rugi umat yang dibawa. Oleh karenanya, pandai-pandai dan jeli untuk memilih ketua yang terbaik, yang tentunya ada kriteria masing-masing punya kriteria tersendiri untuk pemilihan ketua ini. Selain pertama dia sudah memenuhi syarat dari ADR di sini, kemudian jam terbangnya ikuti sambil menunggu beliau musyawarah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin saya pribadi banyak salah, banyak dosa terhadap teman-teman semua yang hadir di sini ataupun yang belum hadir. Sekiranya memaafkan saya. Insya Allah mungkin untuk kedepannya siap-siap aja nanti yang mau dicalonkan seperti itu. Mungkin kita carinya itu yang training. Kalau swasta insya Allah bisa aja mungkin nanti jadikan wakil. Karena kalau untuk Amin sendiri, kalau untuk swasta itu mungkin tidak bisa untuk jadi amir. Karena hubungan dengan kepolisian sangat erat, sama kepemerintahan yang ada di Sokso juga sangat erat sekali. Gimana Mas Kopur? Kami itu menunggu Bapak Ketua. Kalau pemimpin ini menyiapkan acara ini, baiklah banyak-banyak sekaligus saya catat Pak, kira-kira reklah itu ada enggak, kalian lihat pada dengar paling mudah. Terima kasih Mas Gopur, maaf bukan wakil Mas Gopur. Terima kasih Mas Gopur. Insya Allah karena saya itu sebelum melaporkan pertanggungjawaban, saya itu kepingin, karena dari Jamaah Al-Amin pingin ada rihlah. Insya Allah kita minggu depan itu kita akan rihlah ke Andong. Insya Allah kita akan rihlah ke Andong.
itu biaya administrasi 20.000 won per orang, makan 1 kali plus biaya masuk, karena masuknya itu biaya. Jadi nanti masuk ke museum, berikut sama masuk ke area tamasya tadabbur alam. Jadi 20.000 won, makan 1 kali plus biaya masuk, berikut yaitu apa namanya, door prize. Jadi insya Allah door prize-nya ini banyak, karena dari mahasiswa sendiri itu mengadakan door prize banyak sekali. Jadi insya Allah hadiahnya banyak. Insya Allah kita berangkat jam 9 pagi, karena perjalanan itu kurang lebih 1,5 jam. Kenapa saya ambil dekat? Karena sekarang waktu maghrib itu sudah mendekati ke jam 6 seperti itu. Jadi insya Allah kita setelah asar pulang dari acara tersebut. Bagi teman-teman yang mau ikut mungkin di acara rihla, kami persilahkan, monggo. Nanti laporan aja ke ketua yang baru, nggak tahu tuh siapa ketuanya. Yang kedua, untuk acara Polikap, mohon maaf selama kepengurusan saya, mohon maaf Kang Hendra, anggota Dewan Suro, kami persilakan untuk ke depan untuk berembukan untuk mencari yaitu ketua Dewan Suro. Kami persilakan Kang Hendra, beliau ini sekretaris pernikahan juga. Terima kasih Kang Hendra. Selama saya bergabung sama Kang Hendra dalam 1 tahun itu 16 kali pernikahan. Jadi per bulannya itu 1 orang. Kalau 1 tahun berarti 12 orang, itu ada 16. Berarti yang 4-nya bonus. Jadi insya Allah tanggal 21-nya itu dari Forum Komunikasi Masyarakat Regu itu akan mengadakan event yaitu Polikap. Insya Allah Polikap ini kita diselenggarakan atas nama forum bekerja sama dengan Mushola Al-Furqon, Al-Amin, Al-Ihsan, sama An-Nur. Insya Allah dilaksanakan di Wegan. Alhamdulillah yang dari Wegan juga telah datang. Kemudian insya Allah pelaksanaannya itu di lapangan Wegan. Mohon untuk sebar informasinya kepada teman-teman yang belum bisa hadir untuk tanggal 21 itu acara Polikap, karena Polikap itu untuk penggalangan dana Masjid Agung Daegu. Insya Allah Polikap kita laksanakan. Mohon maaf selama saya masih jadi pengurus tidak bisa melaksanakan, yaitu pemuda Kap. Ini tadi kan Dewan Suro belum dibubarkan, jadi ada mungkin sambutan juga sekaligus pembubaran, dan setelah itu kita lanjut dengan pemilihan anggota Dewan Suro yang baru beserta perangkat-perangkatnya. Itu ya Pak ya. Baik, untuk menyingkat waktu karena agenda kita juga masih ada lagi, ini saya serahkan kepada Pak Haryanto. Terima kasih. Jadi seperti urutannya tadi, karena Dewan Suro harus mengesahkan pertanggungjawaban dari Ketua Amin, sehingga saya tadi status saya memberikan salaman kepada beliau masih sah sebagai Ketua Dewan Suro. Setelah itu sebelum pemilihan Ketua Dewan Suro yang baru dan Ketua Amin, ini karena kita tidak ada yang membubarkan yang atas, jadi saya membubarkan diri sendiri, kira-kira gitu ya, dengan disetujui oleh jamaah. Tapi saya sudah mengesahkan LPC-nya Kang Sahid, jadi secara prosedur dan hukum semuanya sudah sah. Dengan ini saya mewakili teman-teman ya, Dewan Suro, tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Ini ada Kang Hans, ada Pak Alfian, Pak Amal, dan Pak Hendra, satunya saya malah dulu, yang telah ya ikut membangun atau membesarkan Al-Amin ini selama periode 2011-2012. Jadi dengan ini kami secara otomatis ini membubarkan diri, tetapi diterima oleh jamaah. Silakan bubar gitu. Bismillah, moga-moga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara de facto dan de jure Dewan Suro 2011-2012 sudah dibubarkan. Sehingga untuk periode berikutnya pemilihan Dewan Suro yang baru dan ketua
Al-Amin yang baru ataupun pengurus Al-Amin yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Berarti kalau minta umat. Gambarkan. Tuh. Nah, ya, ini jadinya Kang yang nulis. Silakan. Oh, enggak mau. Nah, biar umat nanti yang menentukan yang terbaik. Ketika memilih sesuatu, beristighfar, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, tanya dalam hati, seringnya siapa? Insya Allah maslahat dan berkah nanti yang dipimpinnya. Baik saudara sekalian, berdasarkan pengajuan dari jamaah, ini dia profil sosok kayak penampakan ya, sosok. Ini dia profil calon pemimpin Al-Amin periode 2012-2013. Sebelum nanti saya berbicara selanjutnya, silahkan ditatap dulu dengan teliti, ya, tatap dulu dengan teliti, dikenali baik-baik. Nah, sudah. Baik, kalau sudah selesai, ini terakhir kali akan saya lemparkan. Ada lagi yang oleh jamaah dicalonkan selain 4 profil atau 5 profil ini. Satu. Waridi. Kang Waridi. Waridi. Mana Pak Waridi ini? Pak Waridi. Pak Waridi. Itu terlalu menikmati nasi sama itu. Pak Waridi, ini kalau tidak mau, kita tidak masa-masanya, kecuali nanti ini silakan kalau mau. Ini sebelum dimajukan ke sesi selanjutnya, ke bahasan selanjutnya. Ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saudara sekalian, ini yang ada di depan ini berdasarkan dari pilihan jamaah semua mengajukan. Nanti sebelum apa dilemparkan dulu Kang Diki kepada mereka. Ini kalau ditanya, aduh saya mah nggak sanggup, aduh saya mah ini udah semuanya juga nggak bakal ada yang sanggup dulu, namanya manusia mah banyak kekurangannya. Tapi ini nanti yang mendukung nanti jadi ketua wakil ketua mensupport jamaah ini kekurangan masing-masing ya, Dewan Syuro dari jamaah, sehingga kompak sinergi bersama-sama itu kan dalam pencapaian program yang lebih maksimal gitu ya. Apakah ditanyakan dulu kepada mereka? Ya. Baik, ditanya dulu, dikasih waktu 2 menit apa 3 menit kepada Bapak semua yang ada di depan itu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada jamaah sekalian tentang ketua dan wakil ketua ini dan pembentukan pengurus ini dan wakil ketua. Saya kasih kesempatan kepada yang di Pak Mahfud dulu, silakan 3 menit dari sekarang. Silakan. Ini mikir. Geser aja. Kurang geser, silakan. Geser. Geser aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita sekalian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan dan saran saya. Nah, mungkin orang udah tahu saya orangnya gimana itu ya, orangnya malas itu.
Saya orangnya malas, kelihatan orangnya udah malas ya. Jadi kan jadi ketua gimana, kayak apa rasanya. Kenapa demikian? Karena sesuatu kalau diberikan pada orang yang tidak pada tempatnya, itu katanya tinggal menunggu aja kehancurannya gitu ya. Takut kalau selama ini nanti hancur gitu kan, kasihan kan. Di samping itu kan masih banyak anak-anak muda ya, yang pendidikannya maupun skillnya dan sebagainya itu wawasannya juga bagus ya, terampil, tegas dan terginas. Jadi kalau ada sesuatu hal yang ada hubungannya dengan Al-Amin itu mudah diselesaikan. Ini yang saya harap demikian. Jadi mohon saudara sekalian nanti pikirkan sebenar-benarnya dan sematang-matangnya. Jangan karena saya itu orang tua ya, justru orang tua itu banyak lupanya. Dan bahkan sampai sekarang aja juga Facebook itu nggak pernah saya buka itu. Kang Marsahid itu lihat aja, nggak ada Facebook saya itu. Ada saya Facebooknya tapi nggak pernah saya pegang-pegang settingan Facebook. Ya eman, nggak ngerti aku. Makanya ketinggalan zaman kan. Makanya kalau saudara sekalian udah memutuskan terpaksa memilih saya ya pikir-pikir dulu yang semata-matanya supaya nanti tidak akan hancur dalam ini, kasihan ya. Saya sebagai seorang pribadi, ya, saya juga karena ini adalah kalau memang terpaksa ya kan, saya juga ada masalah. Karena apa? Karena setiap diri kita adalah pemimpin ya. Minimal kita itu memimpin diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain, keluarga dan lain sebagainya. Insya Allah pada kesempatan ini pilihan kalian semua tidak salah demi menjaga kestabilan dan harga diri Al-Amin dalam berdakwah di negeri Korea ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak, saya tidak bertele-tele. Pasti panjenengan sami mengerti saya, khususnya yang jamaah Al-Amin. Tapi saya mau ngomong sebentar. Dalam ADRT bahwa ketua Al-Amin itu tidak boleh swasta. Padahal saya posisinya swasta. Itu saja, mohon untuk dipikirkan. Kalau kedepannya, insya Allah saya siap membantu apapun, insya Allah saya siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Suparisi dari Bengkulu, dan di sini terbilang sangat baru gitu. Pertama, saya keberatan atas pencalonan saya sebagai ketua Al-Amin. Kenapa? Karena di sini saya sangat baru, terus dengan latar belakang budaya dan adat istiadat kita yang berbeda gitu. Saya masih sangat ingin bahwasanya itu masih tahap penyesuaian aja dengan lingkungan gitu. Jadi saya keberatan dengan pencalonan ketua, tetapi apabila ditunjuk untuk bagian lain seperti KG, saya tidak keberatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kayaknya pada setuju jadi ketua ini saya. Makasih, dua amanah yang luar biasa. Perlu diingat rekan-rekan, satu, saya tuh bulan mau pulang. Kalau posisi training ya training. Yang kedua, visa saya itu sampai bulan November ini. Dan sampai sekarang belum ada kepastian dari saya mau diperpanjang atau enggak. Gitu. Tapi kayaknya kalau udah jadi ketua diperpanjang. Ya, walau. Tapi kalau suatu hal yang tidak pasti, mending kata Rasul aja ragu-ragu ditinggalin kok. Ya enggak? Jadi bukannya nggak mau rekan-rekan. Tolong dipikir kembali. Yang jelas, jika saya mau melontarkan sebuah program setahun ke depan atau paling enggak jangka pendek 3 bulan ke depan, tiba-tiba saya harus go home, ya saya cuma tinggal telur aja dan nantinya nggak bisa netes gitu.
Saya malah jadi merasa berdosa nanti begitu saya meninggalkan sesuatu amanah di sini saya nggak bisa melaksanakannya gitu. Intinya itu aja. Terima kasih. Jadi kalau mau ditunjuk kayaknya berat deh. Kecuali kalau walau ya tiba-tiba teman-teman alam ini mendukung saya, oke lah. Dengan satu catatan, satu aja. Bapak istri saya kesini lah, udah saya mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah apa kesiannya memilih, tapi kayaknya apa ya? Enggak, maksudnya banyak yang pintar di sini. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu siapa saya, karakter saya gimana. Terlebih banyak kekurangannya dan masih ada yang lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus menambahkan gitu, bukan berarti yang Dewan Suro itu nggak bisa jadi ketua gitu lah. Nah, makanya kalau memang di Dewan Suro itu ternyata ada yang menurut teman-teman itu oke, kenapa nggak diturunkan gitu. Sama aja jabatannya dan pahalanya juga sama. Dewan Suro ngapain sih cuma ngeliatin doang kok? Ya nggak sih? Jadi lebih penting Dewan Suronya apa ketuanya gitu. Karena motornya itu ada di ketuanya, bukan di Dewan Suro gitu. Dewan Suro itu hanya menonton, oh ya mas ini kurang benar. Yang jadi kendali itu ketuanya. Karena apa? Ya di season makernya itu emang membuat keputusan juga ketua. Dewan Suro kalau emang ketuanya bilang enggak, ya ketuanya bilang enggak, ya enggak lah gitu. Jadi gitu aja, makasih. Iya, itu bonus. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi pemaparan deskripsi dari profil-profil ini sudah jelas, ya, penjelasan dari mereka. Barangkali sebagai pribadi Muslim memang seharusnya seperti itu, gitu ya. Handap asor, tapi dalam hatinya ini, bagaimana saya yakin ini kalau saya tanya ini, kalau mau di sini, profil di sini ingin menegakkan syiar Islam, hatinya mau ya? Insya Allah. Nah ini pertama acuannya itu aja. Justru saya itu, ini kata Mas Farhan banyak kekurangannya. Justru kita ini kurang suka ada yang kelebihan. Cewek yang kelebihan, montok, gemuk, yang suka gitu kan? Kekurangan tersebut itu ditambahin oleh kita. Dan harus berdasar percaya diri dan kita bisa melihat itu. Setiap orang bisa tumbuh kembang leadershipnya sesuai dengan kondisi situasi yang mendukungnya. Pemaparan dari Pak Mahfud tadi, gitu kan. Kita tidak melihat Pak Mahfud dari tuanya. Maaf Pak kalau dibilang tua ya. Tadi Bapak udah ngomong tua duluan. Tapi dari kebijakannya, setiap orang tua ini dia lebih hati-hati setiap membuat suatu keputusan dan kebijakan. Gitu kan, makanya ada yang mengajukan Pak siapa itu, Pak Gofur terhalang oleh swasta. Saya lihat ini ketua dari ANU juga swasta, wakilnya juga swasta. Tapi ketika ada yang sifatnya birokrasi dengan kepolisian, dengan imigrasi, yang sifatnya menginjak kepada prosedur kepemerintahan di sini, ini yang training bisa masuk, gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang juga, gitu ya. Saya kira bisa fleksibel lah, kita bisa mendukungnya nanti, siapapun nanti ini yang dipaparkan. Nah, saudara sekalian, pemaparan tadi sudah jelas. Dari kelima, ya, dari kelima profil yang depan ini, insya Allah niat karena Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata billah. Syiar Islam harus terus estafet dijalankan ini. Ya, ini langkah gerak saudara profil di sini itu digerakkan hakikatnya oleh Allah. Sudah ada percaya. Allah menurunkan hidayah ke hati-hati jamaah di sini untuk menunjuk, berarti sudah ada percayaan dari Allah itu. Nah ini, nah sekarang langkah yang selanjutnya supaya lebih efisien adalah dari yang 5 ini, bagi kita lemparkan ke teman-teman. Ini
ada Pak Mahfud ini sebagai statusnya training, tapi tidak, saya mengajukan untuk supaya lebih sinergi ya, wakil ketua ini untuk saling bahu membahu, itu ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, kalaupun itu disepakati sama saudara semua dalam hal untuk saling menutupi kekurangan tersebut dan sinergi dalam program-program itu gitu, sehingga ketika dia satu halangan, satu lagi nanti ya gitu ya. Mungkin di antara teman-teman yang profil ada di depan di sini, saya kembalikan, ini waktunya ya mepet, saya kembalikan ke saudara sekalian yang menjadi ketua ya. Atau begini, saya bagaimana sebelum nanti tunjuk oleh saudara semua, memberikan kesempatan yang 5 orang ini untuk musyawarah menentukan ketua-ketuanya bagaimana? Bagaimana kalau begitu? Atau mau voting aja langsung? Baik, voting aja langsung. Teman-teman semuanya yang di sini yang jadi ketua. 5 ini musyawarah aja. Nah, kalau jamaah tidak mau, ini rakyat yang menentukan pemimpin itu. Iya kan, jamaah yang menentukan. Nanti sudah ditunjuk baru musyawarah, silakan. Baik, ini permintaan dari teman-teman. Ada 2 pilihan opsi, mereka musyawarah atau nanti menunjuk langsung dari jamaah sekalian, ketua dan wakil ketua 1, wakil ketua 2. Rapat aja. Ya, musyawarah aja itu. Oke. Musyawarah aja ya. Baik, silakan Mas Ajat. Silakan dibantu. Kalau menurut saya gini, ini kan yang memilih itu jemaah. Betul. Dan diserahkan sama jemaah. Betul. Ini kan calonnya. Iya, calonnya masa sendiri. Jangan-jangan ada ikatan politik. Jangan-jangan ada waktu di balik udang lah gitu. Ada politik kan? Ini sepakat. Kalau jawabannya tidak sepakat gimana? Iya, betul. 5 orang ini. Sepakat itu. Lebih baik nanti setelah pemilihan penunjukan itu baru kalau musyawarah silakan. Ya, yang paling penting ini pemilihan ketua dulu ini. Ya, baik. Nah. Silakan. Maaf, saya mau nambahin. Saya jamaah, cuman saya mau membacakan apa namanya ADRT-nya, biar Pak Wakil tahu. Ya, jadi bagaimana ADRT-nya? Pasal ke-23, proses pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan umum yang ditunjuk oleh Majelis Syuro. Yang kedua, ketua pengurus Alamin Korea dipilih langsung oleh anggota Alamin Korea dengan mengutamakan sistem syuro dan meminimalisir sistem pemungutan suara. Nanti kalau misalkan nggak ada di musyawarah begini baru pemungutan suara. Makanya tolong Mas Diki siapin kertas sama pulpen. Pasal 24, persyaratan calon ketua Alamin Korea adalah 1. Anggota aktif Alamin Korea. Insya Allah Mas Gopur aktif, Pak Mahfud alhamdulillah, Mas Bambang insya Allah sudah, Mas Widi lebih, Kang Farhan apalagi. Sudah. Yang kedua, pernah aktif dalam kepanitiaan di Alamin Korea minimal 6 bulan. Mas Gopur 1 tahun jadi wakil, 1 tahun jadi jamaah. Alhamdulillah Pak Mahfud sudah 1 tahun lebih, Mas Bambang lebih, Mas Widi apalagi, Kang Farhan lebih. Jadi memenuhi syarat ya. Yang ketiga, bersedia untuk menjabat hingga masa akhir jabatan. Insya Allah bersedia semuanya. Keempat, memiliki syariat pengetahuan hukum Islam yang memadai. Ustaz Gopur insya Allah memadai hukum syariat Islamnya. Pak Mahfud apalagi, Mas Bambang insya Allah bisa, Mas Widi insya Allah, Mas Farhan apalagi. Yang kelima, bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar Alamin Korea kecuali untuk jabatan yang berhubungan dengan posisi sebagai ketua Alamin Korea. Alhamdulillah nggak ada yang menjabat selain di Alamin ya. Semuanya jabatannya di Alamin. Ketua UT bukan, ketua paguyuban bukan, di luar. Bukan.
Keenam, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, komitmen keislaman bertakwa kepada Allah SWT, serius dalam kemaslahatan serta perjuangan umat. Insya Allah beliau-beliau ini adalah pendekar-pendekar yang kemaslahatan di umat, di jalan Allah, yang bisa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mas Diki mohon dipercepat untuk penyobek kertasannya. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman organisasi. Insya Allah wakil saya pengalamannya mumpuni. Mas Gopur, Mas Pak Mahfud, insya Allah begitu juga. Mas Bambang, organisasinya cukup lumayan, apalagi Mas Windy, terutama Mas Farhan. Seperti itu. Pasal ke-25, mekanisme pemberhentian ketua. Oh, sudah, berarti maaf Mas Gopur, tidak ada kata-kata swasta tidak dapat dicalonkan. Boleh dari jamaah silakan lihat ARD-nya. Di sini nggak ada swasta tidak bisa dicalonkan. Tadi sebelum panjenengan bicara ini, tadi kan bilang swasta tidak boleh menjadi ketua. Iya, itu kan iya, dibagi satu-satu kasih pulpen. Nanti dulu. Mungkin ini Pak Ketua Dewan Suro mau ngasih masukan. Itu saya bilang tadi itu di ARD yang dulu, di waktu ARD Kang Ino, waktu di ARD yang lama. Ini nggak sama dengan ARD yang baru, seperti itu. Untuk Pak Ketua Dewan Suro kami silakan. Terima kasih. Mohon perhatiannya sebentar. Jadi sungguhnya pengusulan secara demokrasi sudah Anda usulkan, ada 5 nama. Memimpin di dalam masjid musola itu bukan seperti memimpin politik dan lain sebagainya. Kita membutuhkan teman-teman yang seperjuangan, ikhlas, memang niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, tadi sungguhnya sudah disampaikan masing-masing calon. Apa yang disampaikan perlu kita perhatikan dan pertimbangkan. Untuk itu saya menyampaikan, karena tadi di ADRT juga kalau bisa dikurangi mengenai apalagi penghitungan suara dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang dikemukakan oleh calon-calon tadi, karena perlu kita dengarkan. Yang pertama, mulai dari Pak Mahfud. Pak Mahfud menyampaikan malas, tua dan sebagainya. Itu yang kita catat. Kemudian yang kedua, Kang Gofur menyampaikan ADRT tidak sesuai, insya Allah tidak ada aturan tidak boleh. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Gofur sudah di ADRT boleh, itu artinya walaupun sudah tidak training pun masih boleh. Kemudian kalau Pak Mahfud masih tua, ya semua akan menjadi lebih tua lagi, kita pun akan jadi tua. Kemudian yang ketiga, Mas Bambang ini baru minta bidang lain. Ini sangat, artinya insya Allah ketiga-tiganya ini sudah kita lihat insya Allah ikhlas bersedia. Hanya ada satu, Mas Windy ini mau pulang. Kalau mau pulang tidak boleh kita paksakan, karena kan saya juga mau pulang. Kang saya kan tanggal 21 mau pulang. Jadi itu tidak bisa kalau mau pulang kemudian jangan pulang. Di Korea kan itu semua punya kepentingan, semua punya keperluan. Kemudian Mas Farhan masih ada yang lebih baik. Saya usul ini berdasarkan masukan di Mas Farhan, satu-satunya yang sekarang ngurusin kartu katanya, termasuk sesuatu yang sangat vital bagi kepengurusan ataupun berjalannya roda Masjid Al-Amin. Jadi kita masih berharap banyak, Mas Farhan juga akan konsisten itu, berbuat banyak di situ. Kemudian saya usul konkret, ini usul bisa diterima bisa tidak. Saya usul dan ini sudah sesuai ADRT, kalau tidak diterima juga nggak ada masalah. Yang pertama saya usul ketuanya Kang Gofur, ini usul. Kemudian wakil satu yang muda yaitu Mas Bambang. Wakil duanya supaya imbang antara muda dan tua ya Pak Mahfud, wakil dua. Allahu Akbar. Nah, ini kalau di musola ataupun masjid sepakat, kita sepakati tidak perlu pilihan perhitungan, tetapi kalau masih perlu perhitungan silahkan. Insya Allah Mas Farhan nanti kita butuh banyak hal termasuk mengelola kartu dan sebagainya.
Kalau Mas Vindi, insya Allah kalau pulang ya tidak kita akan paksakan. Yang penting dimanapun kita bisa berbuat untuk yang kebaikan itu. Mungkin itu sekali lagi saya usul ketuanya Kang Gofur, wakil 1 Mas Bambang, kemudian wakil 2 Pak Mahfud kalau disetujui. Kalau tidak silahkan untuk model pilihan monggo. Ini usulan. Mungkin insya Allah yang Dewan Suro setuju ya semuanya. Tapi kalau yang lain monggo. مددت بمحبة المذنب لقاؤك رجائي كل حين انشر رحمتك على أمتي كما Mustafa